Kol- kolonisasi probiotik ya pada lambung, pada usus halus dan usus besar itu jumlahnya sangat berbeda-beda. Slide berikutnya mungkin lebih jelas. Slide berikutnya. Jadi 70 slide berikutnya. Satu lagi. Oke. Jadi 70% sistem imun itu berlokasi di usus. Ini hal penting yang harus kita highlight bahwa 70% sistem imun itu berlokasi di usus. Di mana probiotik itu ikut berperan memproduksi antibodi, anti radang, dan sel imun lainnya untuk lawan kuman. Jadi kalau otomatis kalau 70% sistem imunnya ada di usus, berarti kalau ususnya sehat, ya berarti pencernaannya juga harus sehat. Berarti antibodinya akan sehat. Kadar normal probiotik itu sekitar 10⁸ sampai 10⁻11 CQ ya. Berarti hampir 10 miliar sampai 10 miliar lebih ya. Itu kadar normal di dalam probiotik. Bahkan triliun ya itu ya. Jadi probiotik ini kalau kurang maka penyerapan nutrisinya dan antibodinya juga akan turun sehingga mudah sakit-sakitan termasuk terjadi gangguan pencernaan. Jadi karena sistem imun berlokasi 70% di usus, maka kadar probiotik ini harus kita jaga dengan baik supaya fungsi imun di usus juga jadi maksimal sehingga antibodinya juga baik dan terhindar dari gangguan-gangguan pencernaan. Slide. Dari hasil metabolit probiotik itu ketika kita mencerna itu ada bakteriosin, antibakteri, ada interleukin sebagai anti radang, ada aminobutirat untuk meningkatkan gerakan usus, ada imunoglobulin A untuk antibodi, ada limfosit, dan ada laktase sebagai enzim dari pencernaan susu. Jadi ini adalah hasil dari metabolik dari probiotik setelah kita kita cerna ya, setelah ada ya di dalam pencernaan kita. Slide berikutnya. Dari bakteriosin tadi, dari hasil metabolik tadi, itu manfaatnya sebagai antibakteri ya. Kalau ini kurang, tentu akan gampang terjadi diare. Ini imunoglobulin A sebagai hasil metabolitnya, itu manfaatnya juga untuk daya tahan tubuh. Kalau ini kurang, turun, maka akan sering terjadi infeksi saluran pernafasan atas. Ada juga asam aminobutirat, yaitu untuk gerakan peristatik usus. Jadi dia untuk menurunkan resiko dari konstipasi atau pupnya yang keras ya. Dan juga interleukin 10 untuk anti radang, di mana ini manfaatnya penting banget untuk bayi-bayi untuk mencegah terjadinya radang usus pada bayi dan anak. Serta enzim beta galaktosidase ini untuk mencerna gula kompleks pada susu formula. Jadi untuk mencegah terjadinya intoleransi dari laktosa atau alergi susu sapi. Jadi ini metabolit yang dihasilkan dari probiotik ini manfaatnya sangat banyak sekali. Slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah mekanisme kerjanya ketika kita memberikan probiotik dan simbiotik atau probiotik dan prebiotik atau kita sebut simbiotik. Jadi simbiotik itu adalah gabungan dari probiotik dan prebiotik ya. Jadi nggak hanya probiotik aja tapi ada prebiotiknya disebut simbiotik. Ini akan membantu pencernaan sehat dengan menghasilkan metabolit yang baik untuk melawan antibakteri patogen sehingga sistem imun kita baik, sehingga kita terhindar dari gangguan-gangguan pencernaan ataupun gangguan daya tahan tubuh kita yang turun. Slide berikutnya. Jadi sumbernya dari apa? Probiotik itu sumbernya dari makanan ya, dari suplementasi, dari yogurt, dari fermentasi susu, dari beberapa makanan ya, ataupun dari suplementasi juga bisa. Slide berikutnya, komposisi ASI ya. ASI juga sebenarnya sudah mengandung probiotik ya. Dia L-acidopilus, immunoglobulin A, Bifidobacterium longun,
L. plantarum ini adalah kandungan probiotik di dalam ASI, tapi kandungannya hanya 10⁻² sampai 4 CPO. Sedangkan untuk bisa optimal sampai jadi imun kita baik, paling enggak tadi kan 10⁻8 sampai 10⁻11 CPO ya, untuk menjaga imun kita supaya tetap baik. Slide berikutnya. Jadi sebenarnya suplemen probiotik yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Jadi ada beberapa probiotik bakteri dari jenis-jenisnya ya. Dari Lactobacillus, dari seperti yang di slide ini jenisnya sangat banyak. Jadi kalau kita memilih probiotik, jangan lupa untuk dibaca bakterinya itu apa dan spesiesnya itu apa, karena ini penting sekali, dan juga jumlahnya berapa. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah sumber-sumber dari probiotik ya. Oke, bentar masih loading punya saya. Lanjut slide berikutnya. Oke. Lalu manfaat prebiotik pada gangguan pencernaan, alergi, dan imunitas tubuh anak. Slide berikutnya. Jadi salah satu adalah diare. Dari WHO itu definisi diare adalah kejadian keluarnya feses yang lebih lunak atau cair. Frekuensi minimal itu 3 kali sebelumnya belum selesai. Sebelumnya lagi. Masih ngomongin diare. Oke. 3 kali sehari dengan atau tanpa ada berikutnya. Ya, di diare anak. Kita stop di diare anak dulu ya. Jadi WHO itu menyatakan diare itu adalah suatu kejadian keluarnya feses yang lebih lunak atau cair dengan frekuensi minimal itu 3 kali sehari dengan atau tanpa darah atau lendir pada feses dan berakhir pada waktu harusnya selesai dalam 2 minggu. Memang diare itu butuh waktu yang lama ya, ibu-ibu semuanya ya. Jadi kurang sampai 2 minggu biasanya dia. Penyebabnya terbesar adalah 60% sampai 70% adalah rotavirus ya. Makanya ada vaksinasi imunisasi rotavirus pada anak-anak, dan standar terapi diare menggunakan 5 lintas diare, dan yang menjadi perhatian adalah jangan sampai terjadi dehidrasi sehingga terjadi komplikasi, terutama dehidrasi yang berat ya. Harusnya mukosa usus akan sembuh total dalam waktu lebih dari 4 minggu. Jadi memang butuh waktu ya untuk sampai dia sembuh total. Slide berikutnya. Ini adalah terapi lintas diare di mana kita berikan zinc, kita berikan oralit, kita berikan antibiotik yang selektif, ya. Juga nutrisi harus kita jaga, dan teruskan pemberian ASI dan makan seperti biasa. Probiotik ini membantu menggeser kuman jahat dari usus, ya, dengan cara dia akan memproduksi zat untuk merusak badan kuman atau virus yang jahat tadi. Dia juga untuk meningkatkan imunitas awal termasuk produk dari antibodi A dan limfosit T, dan untuk memperbaiki dinding usus yang rusak oleh virus atau bakteri serta berkompetensi dengan virus atau bakteri sehingga akan didominasi oleh bakteri yang baik. Slide. Ada antibiotik associated dengan diare ya. Diare ringan yang terjadi setelah pemberian antibiotik. Ini disebabkan karena ketidakseimbangan mikroflora di usus karena pemberian antibiotik. Maka kita harus selektif menggunakan antibiotik, jangan sampai antibiotik ini malah membunuh kuman-kuman yang baik di dalam pencernaan yang justru kita perlukan untuk menjaga stabilitas dari pencernaan, karena pencernaan kan harus banyak kuman itu tadi ya supaya imunnya bisa maksimal. Jadi dalam pencegahan diare yang terkait antibiotik itu tidak terdapat bukti kuat pada dewasa dan anak yang mendapatkan terapi antibiotik. Maka antibiotik kita berikan secara selektif. Tidak asal semua diare kita berikan antibiotik. Slide.
Jadi nanti kalau selama pemberian antibiotik itu nanti akan membunuh bakteri-bakteri yang baik ya. Tapi kalau dengan antibiotik dengan pemberian probiotik itu nanti akan menyeimbangkan. Jadi kalau seumpamanya harus memberikan antibiotik pun kita juga harus memperhatikan pemberian probiotik, prebiotik atau simbiotik sehingga pencernaan akan tetap baik. Slide. Untuk konstipasi ya, nanti mungkin Dokter Evi juga membahas sedikit. Ini saya bahas sedikit aja. Jadi disebut konstipasi itu pokoknya kurang dari 2 kali seminggu, disertai nyeri, ya fesesnya keras sampai keras banget nggak bisa keluar. Slide berikutnya. Nanti mungkin Dokter Evi akan membahas ya tentang ini ya. Jadi tentang riwayat posisi yang baik untuk pup pada anak, mengatasi feses yang besar yang nggak bisa keluar sehingga menyumbat jalannya anus. Nanti mungkin Dokter Evi juga akan membahas. Slide berikutnya. Penyebabnya banyak ya, penyebab gangguan pergerakan usus di mana dipengaruhi beberapa faktor ya, jenis makanan mungkin, aktivitas yang kurang, asupan cairan yang kurang, atau tidak keseimbangan probiotik, atau mungkin ada gangguan psikologis juga bisa. Slide. Ketidakseimbangan probiotik atau mikrobiota baik di ibu maupun bayi dapat memicu meningkatkan risiko alergi pada anak sejak awal kehidupannya. Jadi karena sistem imun kan 70% itu ada di pencernaan, jadi kalau seumpamanya mikrobiotanya kurang, maka akan bisa meningkatkan risiko alergi pada anak di awal kehidupannya. Makanya karena di awal kelahiran itu jumlah probiotik itu akan dibutuhkan lebih banyak. Semakin dia kecil, semakin dia banyak dibutuhkan probiotik, semakin dia bertambah usia, kebutuhan probiotiknya akan berkurang. Slide. Pencegahan primer, sekunder, dan terapi alergi pada bayi dan anak memang beberapa penelitian mengatakan bahwa konsumsi probiotik, simbiotik itu bisa mencegah ya, selain ASI eksklusif ya, itu bisa mencegah terjadinya alergi pada anak. Jadi selain menghindari tentu ya mengidentifikasi pencetusnya, suplementasi ini juga bisa mencegah terjadinya alergi pada anak. Slide. Bagaimana bisa makanan probiotik menekan alergi pada anak? Memang jadi tadi ya intinya ini kan secara imunologi ya. Jadi probiotik bakteri yang baik ini tadi akan bisa menurunkan alergen IgE spesifik pada tubuh sehingga meningkatkan IgG pada tubuh, meningkatkan anti-inflamatori, anti radang, meningkatkan imunoglobulin A. Jadi banyak jalan yang dilakukan oleh probiotik ini jika banyak di dalam pencernaan. Intinya ketika probiotik ini atau bakteri baik ini tercukupi di dalam pencernaan anak, maka dia akan bisa mencegah menekan terjadinya alergi juga pada anak tersebut. Slide. Slide terakhirnya tips mencegah kesehatan pencernaan pada anak. Jadi jangan lupa asupan nutrisinya harus lebih kuat, aktivitasnya diperhatikan, higienitasnya diperhatikan, stimulasi mood ini yang penting banget, moodnya diperhatikan, suplementasi probiotik, prebiotik bila anak sulit makan sayur atau buah itu penting banget, apalagi anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan, dan jangan lupa istirahat yang cukup kurang lebih 7-8 jam per hari. Slide berikutnya. Take home message-nya, jangan lupa probiotik itu merupakan bakteri baik yang secara normal memang sudah ada, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita, dan probiotik itu membantu menyeimbangkan jumlah bakteri baik di usus, serta meningkatkan penyerapan nutrisi dan antibodi, serta bisa memperbaiki usus anak. Jadi sangat banyak manfaatnya. Slide berikutnya, probiotik bermanfaat untuk mengganggu pencernaan, bermanfaat untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti diare, konstipasi, bisa mencegah alergi, mendukung tumbuh kembang, dan mengatasi radang usus ataupun infeksi saluran pernafasan atas. Terima kasih. Mungkin itu yang dari saya. Nanti sebelum diskusi, mungkin Dokter Evi ya, nanti waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Semoga nanti kita berdiskusi, nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya.
Ya, dan kita melanjutkan kemudian setelah Dokter Adi, di sini ada Dokter Evi juga yang akan memaparkan tentang pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi kita tidak berlama-lama, langsung saja kita serahkan pembahasan sekarang ini kepada Dokter Evi. Silakan Dokter Evi. Ya, terima kasih moderator Dik Hafiz. Ini saya yang share screen atau yang dari panitia ya? Dari Panji ya. Oke. Mas Panji dibantu Mas Panji. Selamat siang peserta ya yang ikut pada webinar siang ini. Oke, pada siang ini saya akan mempresentasikan mengenai pencernaan sehat bayi atau anak kuat gitu ya. Seperti yang judul obrasan Dr. Ardi. Tadi beberapa bagian sudah disampaikan Dr. Ardi mengenai probiotik, prebiotik, kemudian gangguan pencernaan pada anak-anak, terutama bayi ya, di mana kan enzim-enzim pencernaannya kan belum sempurna, gitu. Next. Secara garis besar akan membicarakan tentang sistem pencernaan. Tadi sudah sebagian disampaikan oleh Dr. Ardi, kemudian masalah pencernaan dan tata laksananya. Next. Untuk kesehatan saluran cerna di sini sering dipakai ya istilah ini dalam literatur medis atau oleh industri makanan, yaitu mencakup pencernaan atau penyerapan makanan yang efektif atau tidak adanya penyakit gastrointestinal atau mikrobiota usus yang normal dan stabil dan status kekebalan yang efektif. Next. Saluran cerna tadi sudah disampaikan Dr. Ari di sini tidak lebih dari sekedar mencerna saja ya, karena tadi 70% sampai 80% itu terdapat sel imun ya di situ. Kemudian juga ada saraf-saraf 100 juta neuron. Jadi dia dibilangnya adalah otak kedua setelah jaringan otak ya. Kemudian terdiri juga 100 juta bakteri, ini banyak sekali nih. Gitu. Next. Nah, dari atas, dari esofagus, dari kerongkongan ya, sampai ke lambung, kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar, ini jumlah dari mikrobiota tadi, yaitu kuman-kuman yang sangat berguna bagi tubuh ini semakin lama semakin banyak. Di sini lebih dari 1000 spesies, sampai 10 pangkat 14 ya, malahan. Sampai kolon itu 10 pangkat 9 ke atas. Kemudian beratnya itu berat sekali. Ternyata sampai 1-1,5 kilo dari berat badan kita itu mengandung mikrobiota. Jumlahnya 10-100 kali sel manusia. Banyak sekali ya. Gitu. Dan konsentrasi terbesar adalah berada di usus besar. Next. Lanjut. Ya. Perkembangan dari mikrobiota usus ini dimulai sejak awal kehidupan ya. 3 tahun pertama kehidupan, subhanallah. 3 tahun pertama kehidupan merupakan window opportunity yang unik. Jadi kita punya kesempatan dalam 3 tahun itu supaya mikrobiota usus anak-anak kita itu semakin banyak yang baik dan semakin bervariasi yang baiknya. Yang baik apa? Bifidobacterium dan Lactobacillus yang dominan pada usus bayi, terutama yang diberi ASI ya. Di sini kita lihat saat lahir, kemudian 1 bulan bertambah, jenisnya 6 bulan, keragamannya, kemudian 2-3 tahun. Setelah 3 tahun dianggap seperti dewasa. Next. Nah ini awalnya dia 1 bulan pertama ini didominasi oleh Bifidobacterium. Kemudian probiotik ini sudah dimiliki sebesar 21% sejak hari pertama bayi lahir. Tampak grafik di sini ya. Nanti 3 tahun dia akan mengalami 100% seperti itu. Lanjut. Ini terlihat ya. Ini kalau terlihat usus kalau dipotong melintang seperti itu, terlihat fungsi barier membran janin usus sampai 1 tahun dewasa itu akan semakin banyak. Jadi dia akan semakin menebal, kemudian variasi daripada mikrobiotanya akan semakin banyak. Lanjut. Ini juga akan terlihat di sini bahwa per
perkembangan paralel saluran cerna dan juga otak itu kesinambungan dalam 3 tahun pertama. Di sini akan terlihat mikrobial kolonisasi daripada mikrobiota itu akan semakin seragam. Kemudian pertumbuhan dari saluran cerna ususnya itu akan semakin matang, di mana dia enterositnya ini semakin panjang, kemudian enzim-enzimnya semakin berkembang dengan sempurna, dan juga otaknya juga akan cabang-cabang otaknya akan semakin banyak. Makanya diperlukan pada tahap awal 2 tahun 3 tahun itu untuk merangsang, menstimuli anak supaya perkembangannya secara optimal, baik dari nutrisi maupun dari stimulasi kayak sensorik, motorik, kemudian sosial seperti itu. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tadi bisa terjadi ketidakseimbangan daripada mikrobiota usus tadi bisa dengan cara persalinan vagina atau SC, di mana kalau vagina lebih banyak mikrobiotanya karena lewat dari vagina ibu. Kemudian nutrisi awal juga penting itu. ASI dengan susu formula, ASI akan bertambah untuk kuman baiknya. Kemudian umur kehamilan, prematur atau matur. Juga ada genetik. Kalau genetik ini kita tidak bisa ganggu gugat ya nanti. Kemudian adanya stres pada saat ibu hamil atau saat melahirkan atau saat memelihara anaknya. Kemudian ada antibiotik pada saat paparan pertama karena mungkin di awal dia tidak bagus ya untuk ada infeksi di awal, jadi memerlukan antibiotik. Dan kemudian diet yang tidak sehat. Segalanya ini akan berpengaruh pada pencernaan di masa depannya. Lanjut. Nah, ini manfaat mikrobiota usus ini bisa memperkuat integritas usus atau membentuk epitel usus, menghasilkan energi, juga melindungi dari patogen dan mengatur imunitas. Next. Nih ya, ini ada gambar dari, jadi yang ke kanan itu, yang hijau itu, jadi membuat usus itu menjadi sehat, tetapi yang ke kiri itu membuat usus menjadi tidak sehat. Ini terlihat ya, apa ini? Misalkan adanya stres. Kemudian kalau yang sehat apa? Pemberian probiotik atau serat seperti itu. Lanjut. Nah, sistem pencernaan yang sehat itu akan menghasilkan mikrobiota usus yang normal dan stabil, kemudian status imun yang baik tadi, kemudian performanya akan sehat. Lanjut. Pencernaan yang sehat akan menghasilkan, dia memastikan jadi organ-organ yang lainnya, kemudian alergi, kemudian untuk otak, juga perkembangan otak juga akan membaik. Next. Nah, terus gimana solusinya? Ya, diet sehat, istirahat yang cukup, aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, dan manajemen stres yang baik. Lanjut. Nah, sekarang ke gangguan pencernaan pada bayi dan anak. Ini kenapa sih gangguan pada saluran cerna? Ini karena saluran cerna 0 sampai 12 bulan, 12 bulan itu baru bisa mengalami pematangan. Sehingga kita sering banyak terjadi gangguan-gangguan di 1 tahun pertama. 2 tahun pertama kehidupan ini adalah window of opportunity, jadi kesempatan emas untuk anak. Jika sering terdapat gangguan saluran cerna, tidak bisa ditangani dengan baik, menjadikan tumbuh kembang dan kualitas hidup anak ini bisa terganggu. Next. Kematangan ini fungsi di klik lagi. Terus ada 6. Ya, kematangan fungsi dan struktur gastrointestinal dan sistem saraf mikrobiota ini memberikan gejala gastrointestinal yang tidak jelas. Ini apakah struktural atau fungsional seperti itu. Gejalanya bervariasi, kadang-kadang membuat si ibu lelah, depresi, kemudian bisa ASI-nya mampet gitu, kadang-kadang lebih prematur, bayinya lahir atau kehilangan waktu bekerja, jadinya kemudian anak kadang-kadang dari orang lain dianggap ringkih, kadang-kadang bisa menimbulkan masalah perilaku. Lanjut. Ya, sehingga kualitas hidup keluarga dan anak ini akan berisiko lebih rendah ya tadi, interaksi orang tua dan anak
Jadi kurang optimal. Semakin lama akan semakin bertambah. Risiko depresi pada ibu juga akan lebih tinggi. Sehingga pentingnya upaya untuk mengurangi risiko gangguan supaya kualitas hidup lebih baik. Lanjut. Ini terlihat ya usia-usia pada pencernaan fungsional pada anak. Biasanya yang fungsional yang ini. 6 bulan, 12 bulan pertama, kemudian 3 tahun ke atas ya. Infant regurgitasi, biasanya ini muntah ya, sering terjadi di bawah 12 bulan. Kemudian ada diare juga, ada konstipasi juga. Konstipasi ternyata dari 0 sampai 18 tahun di sini. Lanjut. Kita kita membahas yang terbanyak aja ya, konstipasi ya di sini. Tadi sudah sebagian disampaikan oleh Dr. Ardi tentang konstipasi. Ini prevalensi banyak ternyata, 5-30%. Hampir 30% datang ke tempat saya dari jumlah total pasien. Jadi karena keluhannya sulit buang air besar. Kemudian berdasarkan patofisiologinya itu bisa jadi fungsional atau organik. Jadi dia fungsional. Lanjut. Gimana kalau fungsional? Fungsional itu terbanyak. Hampir 90% adalah fungsional. 10% yang organik atau ada penyakit yang lain. Gimana dia? Kalau kurang dari 2 kali per minggu atau 2 kali per minggu itu sudah, ini amannya adalah 3 kali per minggu. Idealnya adalah buang air besar itu setiap hari. Tetapi minimal 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian diameter tinja itu tidak besar sekali dan keras. Kemudian ngeden yang terasa sakit ya. Kalau anak-anak yang sudah diajarin untuk toilet training itu minimal 1 episode keciprit dalam 1 minggu. Dan dia riwayat tinjanya yang besar, kadang-kadang seperti bakso gede banget gitu. Sehingga dia trauma anak itu untuk buang air besar. Lanjut. Ini ya, jadi dia buang air besarnya gede banget sehingga dia melukai daripada anus, sehingga dia akan membuat rasa sakit dan trauma, sehingga dia menahan terus, menahan, akhirnya jadi besar, akhirnya keluar. Jadi itu lingkaran setan terus-terusan. Jadi harus dibantu si anak ini supaya tidak terjadi. Lanjut. Ini ya, ini untuk skala tinja Bristol. Ini dipakai kalau konstipasi biasanya tipe 1 dan tipe 2. Yang normal adalah tipe 3 dan 4. 5 sedikit meragukan. Kalau 6, 7 adalah diare. Lanjut. Frekuensi ini normalnya harus tahu dulu. Misalkan dengan ASI itu sekitar 3 kali ya per hari. Kemudian kadang-kadang 1 tahun ini 1 sampai 2 kali. Lanjut. Epidemiologinya gimana? Ini 90% ya, tadi 90-90% adalah fungsional. Yang kuning ini organik. Jadi memang sedikit sekali. Terbanyak adalah yang fungsional. Kadang-kadang terjadi konstipasi kronis, ini 3% kunjungan. 10 atau 15% kasus itu ditangani oleh konsultan gastro. Lanjut. Tanda bahayanya gimana kalau bayi? Kalau bayi tidak BAB lebih dari 48 jam. Ada referensi yang bilang lebih dari 24 jam, ada 36 jam. Jadi gitu. Kemudian terjadi distensi abdomen itu perutnya membesar sekali. Ada muntah. Kemudian ada gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu pertumbuhannya berat badannya nggak naik-naik. Bisa juga BAB berdarah. Atau perkembangan sarafnya terhambat. Ini tidak bisa BAB ya. Atau ketidaknormalan pada anus. Anusnya mungkin terletak agak ke depan. Seperti itu. Atau gejala penyebab yang lain. Bisa juga karena hormon dan sebagainya. Metabolik atau juga pemakaian obat-obatan. Lanjut. Manajemennya gimana? Bisa tanpa obat dengan modifikasi gaya hidup tadi, nasihat tentang konstipasi, meningkatkan asupan ya, dietnya, kemudian aktivitas fisik dan kebiasaan buang air besar. Ini nanti toilet training. Lanjut. Nasihat di sini penting karena edukasi ke orang tua. Orang tua tidak sabaran, ingin cepat anaknya tuntas. Jadi berharap perbaikan cepat.
padahal perlu proses. Kadang-kadang datang tidak sulit BAB selama 1 tahun 2 tahun, gitu, membutuhkan waktu juga. 2-3 bulan kadang-kadang perbaikan bagus, tapi ada yang bisa sampai tahunan. Lanjut. Cairan dan diet di sini harus cukup sesuai berat badannya dan serat juga cukup. Lanjut. Misalkan di sini anak umur 1-3 tahun kira-kira dia perlu sekitar 1.300 mili per hari gitu. Lanjut. Kalau kebiasaan buang air besar ini hindari mengejan. Kemudian kebiasaan toilet training setelah makan dan hindari obat-obatan yang dapat menyebabkan konstipasi. Lanjut. Toilet training di sini yaitu memberikan waktu khusus untuk buang air besar, yaitu dengan latihan mengejan tapi tidak boleh kencang-kencang, mulai pada usia 3-4 tahun, rekomendasinya jangan dikurang dari 2 tahun, durasi 5-10 menit setiap setelah makan. Kenapa? Karena setelah makan itu ada refleks gastrokolik. Jadi dia akan merasa kayak buang air besar, jadi tetap didudukkan. Kemudian nanti postur defekasi. Lanjut. Perlu rewat enggak? Nah, ini masih menjadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian ini tadi aturannya dilakukan oleh 1 orang sebaiknya. Apakah ibunya, apakah pengasuhnya? Pengasuhnya harus diajarin benar-benar karena merupakan rutinitas. Kira-kira 5-10 menit, sehari 2-3 kali. Kalau memang tidak bisa pada pagi hari, ya setelah makan yang siang mungkin seperti itu. Jadi kemudian jangan lupa kalau ada lecet di anus juga diobatin karena itu memberikan rasa trauma untuk buang air besar. Kloset yang bagus adalah kloset jongkok. Gimana kalau kloset duduk? Maka dibuat seperti posisi jongkok. Sistem penghargaan ini bisa dipertimbangkan untuk anak-anak. Misalkan setelah melakukan kegiatan yang toilet training dia bisa buang air besar, kita kasih pujian kalau memang atau kita kasih pelukan. Kadang-kadang anak lebih senang seperti itu. Tetapi ada anak yang juga sering senang barang-barang. Mungkin mengumpulkan bintang. Setelah 10 bintang ditukar dengan mainan yang dia suka. Seperti itu juga bisa. Lanjut. Ini bisa dilihat ya. Jika berdiri, ini otot pubur rektalis ini akan mengangkat sehingga dia belok. Kalau duduk, maka dia masih tetap belok. Kalau jongkok, dia lurus saluran usus besarnya, sehingga akan memudahkan feses itu keluar dari anusnya. Nih ya, jadi kan sekarang banyak ya di online atau di Assetware itu juga banyak dingklik ini ya, bangku kecil untuk toilet tersebut, sehingga posisinya seperti jongkok. Lanjut. Nih ya. Jadi dinaikkan ke atas kakinya, kemudian tangan menumpu, kemudian agak bungkuk sedikit sehingga posisi yang benar dapat tercapai. Lanjut. Nah, ini terlihat bahwa flora usus pada pasien yang tidak terjadi konstipasi dan konstipasi, ternyata yang konstipasi ini lapisan yang luarnya dari lumen usus, jadi lubang usus yang di dalam itu lebih tipis. Kalau pasien yang sehat lebih tebal. Nah, ini lebih tipis dia. Jadi kan kuman-kumannya bisa masuk ke dalam lapisan yang di dalam, begitu. Makanya konstipasi pada anak harus cepat diatasi. Lanjut. Komplikasinya bagaimana? Kadang-kadang soiling namanya itu. Jadi kayak seperti air keluar tanpa disadari. Yang mungkin disebut juga kadang-kadang orang tua tidak tahu kalau itu diare, dan ternyata dia konstipasi seperti itu. Atau ada hambatan, impaksi. Terus impaksi itu tadi keras ya, feses yang keras yang tertahan di usus besar sehingga dia melebar seperti itu. Nah, yang kadang-kadang sering terjadi itu adalah infeksi saluran kencing karena feses yang tertahan di usus besar itu dia menjepit, menekan si kandung kencingnya yang di depannya sehingga aliran dari si air seni itu tidak akan lancar. Bisa juga menjadikan ususnya berhenti. Kalau sampai dia konstipasi sampai tinja yang keras itu sampai di usus yang di atasnya,
itu bisa sampai lambung, itu juga akan menekan lambungnya. Makanya anak itu kadang-kadang bisa muntah datangnya, atau bisa karena tidak mau makan, begitu, karena penuh di dalam isi perutnya. Kemudian juga terkait enuresis, ini tapi jarang terjadi. Lanjut. Nah, ini muntah, regurgitasi pada anak. Regurgitasi ini ya keluarnya isi perut ya lambung ke dalam kerongkongan. Kemudian dia kembalinya isi, kalau reflux hanya naik aja, tidak sampai mulut keluar. Begitu. Ini fisiologis, ini kurang dari 12 bulan. Tetapi di sini 80% ya. Tetapi nanti sebagian besar ini kadang-kadang membaik sendiri. Lanjut. Memerlukan ini. Kadang-kadang muntah ini memerlukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat. Lanjut. Tanda bahayanya gimana? Jika muntahnya berlebihan, takutnya dehidrasi ya. Atau terjadi muntah darah, atau rewel, menangis berlebihan. Juga posisi yang melengkung, jadi kayak balik ini. Balik seperti ini ya. Ini ya, gitu. Kemudian batuk yang berlebihan, yang tidak respon dengan terapi standar. Atau bisa karena pertumbuhannya tidak bertambah, jadi berat badannya nggak naik-naik. Itu pasti ada masalah di saluran cerna. Atau juga terjadi gangguan saraf, seperti itu. Lanjut. Nutrisi yang mendukungnya di sini bisa air susu ibu. Ini air susu ibu sangat penting dan tidak bisa tergantikan ya, karena mengandung nutrisi yang diperlukan untuk bayi. Dan juga selain itu dia juga mengandung bakteri-bakteri baik. Lanjut. Kemudian dia juga sumber probiotik juga ya, bakteri-bakteri baik di situ. Lanjut. Ini dari penelitian dikatakan oleh di penelitian ini bahwa ASI itu didominasi oleh jenis probiotik Streptococcus, diikuti Bifidobacterium dan sebagian kecil Lactobacillus. Jumlah probiotik keseluruhannya hanya 10⁻²⁴, kurang ya, masih kurang. Makanya perlu probiotik. Lanjut. Nutrisi kedua adalah probiotik dan prebiotik. Tadi disampaikan probiotik sudah, lanjut dengan Dr. Ardi. Prebiotik juga sudah, simbiotik juga sudah disampaikan ke Dr. Ardi, lanjut. Ya, potensialnya dia bisa dipakai untuk penyakit alergi, kemudian bisa untuk yang jelas untuk pencernaan ya. Kemudian bisa juga untuk saluran napas, kemudian bisa juga untuk saluran kencing ya, gitu seperti itu. Lanjut. Ini juga bisa, kenapa tadi bisa melindungi? Karena yang pertama, next, dia menghambat penempelan dari bakteri-bakteri yang jahat ke dalam usus. Lanjut. Bagaimana memilih probiotik? Pilih probiotik yang mengandung probiotik tube dengan jumlah yang cukup. Jumlah yang cukup berapa? 10⁻⁹. Lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk intervensi mikrobiota ini supaya terjadi perubahan yang baik? Lanjut, ketutup ini. Lanjut. Next. Enggak, tulisannya hilang. Balik di sampingnya. Ya, yang 3 itu, yang 3 kotak keluar. Ya, dia jangan hilang. Hilang sendiri dia, Dok. Oh iya, toh. Nah, itu hilang sendiri dia. Hilang sendiri tuh. Gimana? Ya. Maaf, Dok. Jadi di situ bisa diberikan saat lahir. Ya, sekedar saat lahir. Kemudian saya agak lupa. Kemudian bisa meningkatkan berat badan karena dengan dia memperbaiki saluran cerna dengan kuman-kuman yang baik. Atau bisa diberikan pada 2 tahun pertama. Pokoknya, atau bisa juga untuk dewasa. Dewasa agak kurang efektif ya, tetapi ternyata penelitian-penelitian menyebutkan bahwa ada efektivitasnya juga. Lanjut. Nah, ini juga pada pemberian konstipasi dengan probiotik. Di sini ternyata ada hasil bahwa dia lebih memperbaiki dari konsistensi. Next, klik ya. Jadi dia meningkatkan frekuensinya, bisa membantu meningkatkan frekuensinya dan juga memperbaiki konsistensi, jadi lebih tidak keras gitu. Next, penelitian selanjutnya
ini juga menyatakan bahwa pemberian probiotik di sini adalah memberikan efek yang positif pada pasien-pasien dengan konstipasi. Gitu. Mungkin itu ini yang terakhir. Terima kasih. Silahkan mungkin tanya jawab. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak masuk, Mas Hafiz. Belum masuk. Cek. Nah, masuk, oke. Oke, sudah masuk. Sip. Oke. Itu tadi pemaparan dari Dr. Evi ya. Itu luar biasa juga. Kita masing-masing narasumber menjelaskan dengan jelas dan benar-benar mantap. Hilang lagi. Belum masuk. Belum. Belum masuk masih. Cek 1 2 3. Nah, oke, masuk. Masuk. Jelas? Jelas. Di Dr. Ardi suaranya tapi. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, ya. Tadi berarti singkat ya pemaparan dari Dr. Ardi dan juga Dr. Evi. Sudah dijelaskan semuanya tentang pembahasan kita pencernaan anak pada siang hari ini, tapi tetap ya kita akan membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Di sini Q&A sudah banyak. Jadi untuk Dr. Ardi sama Dr. Evi sudah siap ya. Kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan dari partisipan semuanya. Di sini ada pertanyaan pertama, sudah kita pilih nih ya. Pertanyaan untuk Dr. Evi. Di sini ada, selamat siang Dr. Evi. Ini. Sebentar, hilang. Nih. Izin bertanya Dr. Evi. Ini sumber nutrisi, sayuran dan buah-buahan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh anak yang mengalami konstipasi? Pertanyaan pertama. Langsung dijawab aja gitu ya. Oh iya, terima kasih. Mungkin ini dari Ibu Rendi sama Elta ya. Hampir sama ya. Hampir sama pertanyaannya. Iya. Sumber nutrisi sayuran dan buah-buahan. Kalau anak itu sering mengalami sembelit, kita bisa berikan buah-buahan yang mengandung sorbitol, misalkan pir atau apel atau plum. Kalau plum agak susah ya, tapi ada sih di Indonesia. Itu kenapa? Karena dia bisa melunakkan feses. Kalau pepaya gimana dok? Kalau pepaya dia mengandung papain, jadi mules, membuat peristaltik usus akan semakin meningkat. Jadi si anak mules. Jadi sebaiknya pilihan buahnya adalah ketiga tersebut. Kemudian serat bagaimana? Serat tidak boleh terlalu banyak. Kalau dia ada sumbatan, misalkan feses yang keras di paling bawah, kalau kita memberikan serat yang terlalu banyak, misalkan sayur-sayuran banyak sekali, itu dia akan tidak bisa dicerna dengan baik sehingga menjadi sampah, sehingga akan menumpuk di usus besarnya.
harusnya dibersihkan dulu ya. Jadi serat itu cuma sedikit. Misalkan 3 tahun kita hanya butuh 14 gram. Gimana caranya? Sayurannya itu tidak sampai setengah gelas, setengah cangkir itu pagi sama sore. Buahnya juga hanya beberapa potong saja seperti itu. Jadi kan sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Gitu. Terus olahraga apa? Olahraga apa yang dilakukan? Olahraga yang sehari-hari aja, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Misalkan jogging seperti itu biar tidak mageran ya. Biasanya anak-anak kan suka mager ya. Begitu. Terus yang ketiga apa ya? Oh, vitamin. Vitamin apa saja monggo. Kalau saya kan vitamin itu hanya untuk menambah zat gizi pada makanan. Kalau anaknya itu makan bisa 4 sehat 5 sempurna, saya kira tidak perlu vitamin. Tetapi kalau anaknya agak sulit, mungkin vitamin diperlukan untuk menambah zat-zat yang tidak bisa didapatkan di makanan. Begitu mungkin jawabannya, mudah-mudahan puas. Oke. Oke, ya itu pertanyaan pertama ya sudah dijawab dan dijelaskan sama Dr. Evi. Pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berarti ini pertanyaan untuk Dr. Ardi ya. Nih, jadi di sini ada yang sudah bertanya. Untuk Dr. Ardi, selamat siang Dr. Ardi dari Kartika. Apakah pemakaian interlak itu aman? Ya. Dan apakah boleh dikonsumsi setiap hari? Kira-kira paling lama pemberian interlak itu sampai kapan? Harusnya ini nggak boleh sebut merek ya. Suara saya jelas ya? Jelas? Jelas. Boleh sebut merek ini ya. Pokoknya intinya itu pilih probiotik ya. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan tapi yang jelas dibaca isinya itu bakterinya apa dan jumlahnya itu berapa. Suaranya double. Bentar, Suaranya ke double. Bentar. Apa? Coba. Halo? Oke, yang Mas Hafiz coba di mute dulu. Sudah. Yang satunya. Sudah ya. Jadi pokoknya intinya pilih probiotik yang baik sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita ya. Jangan asal beli, pilih yang baik sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti di akhir sesi ini akan ada presentasi produk yang mungkin bisa direkomendasikan untuk orang ibu semuanya menjadi pilihan yang baik untuk probiotik untuk harian. Mungkin itu. Oke, ya terima kasih. Ya jawaban dari Dr. Ardi sudah disampaikan tadi. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan, ini kayaknya banyaknya untuk Dr. Evi ya ini pertanyaan. Jadi ini ya kita berikan kepada Dr. Evi. Ini Dr. Evi, ada pertanyaan tentang bagaimana tips menjaga pencernaan anak yang terlahir prematur agar organ pencernaan bisa berfungsi dengan optimal. Baik, prematur ya. Jadi Dokter Adi ada prematurnya juga, nanti mungkin bisa menambahkan ya dokter. Nutrisi untuk bayi prematur ada ya dari dokter-dokter anak, mungkin nanti ibu bisa bertanya. Jadi ada memang khusus untuk bayi-bayi yang prematur. Sebenarnya kalau dengan menggunakan ASI itu sudah cocok untuk usia bayi prematur. Jadi 6 bulan pertama itu ibu harus bisa memberikan ASI full, eksklusif ya. Kalau dikasih minuman yang lain berarti bukan. Itu sudah. Kemudian pemberian MPASI juga sama seperti itu. Sehingga berat badannya bisa tercapai. Kadang-kadang umur kronologis jadi dikurangin.
Misalkan tergantung juga prematurnya. Kalau prematurnya 36 minggu, 34 minggu, 5 minggu dibandingkan dengan 28 minggu beda ya, seperti itu. Jadi tergantung prematurnya berapa. Kemudian setelah di 2 tahun dia dianggap sebagai seperti anak-anak yang lain, sama. Jadi makanya ini prematurnya usia berapa dulu gitu. Kalau memang mendekati dia mateng, sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang bermasalah kan ada yang prematur kan yang sangat kecil berat badannya seperti itu. Misalkan di bawah 1.500, mungkin untuk nutrisinya akan khusus seperti itu. Tetapi kalau dia tidak terlalu prematur sekali, masih usianya 35 atau 36, kemudian pulang, itu berat badan tercapai, kemudian dalam 2 tahun dia seperti anak yang lainnya. Begitu, Bu. Mungkin Dokter Ardi nambah. Untuk probiotik, tadi ada kayaknya pertanyaan probiotik tentang untuk bayi prematur, gimana Dokter Ardi? Sekalian menjawab. Coba. Iya, jadi bayi prematur itu karena kebutuhannya banyak. Ini selesai jelas nih? Selesai masuk nggak? Jelas, tapi tidak. Tapi agak menggema. Jelas? Nah, jelas? Oke, masuk. Jelas ya? Jadi bayi prematur tetap membutuhkan suplementasi ya, karena kan dia memang belum matur. Sedangkan dia mencapai optimal. Biasanya bayi prematur itu kan banyak dapat terapi antibiotik dan yang lain-lainnya. Makanya itu juga perlu tambahan suplemen supaya untuk mencapai seperti kadar yang diinginkan. Supaya daya tahan tubuhnya baik, anti-inflamasi juga. Mungkin dari saya seperti itu. Suaranya agak sedikit ya. Suaranya nggak masuk, Mas Hafiz. Belum masuk. Belum. Cek suara. Oke, masuk. Jelas. Jelas ya? Oke, kalau begitu ini kita langsung masuk ke pertanyaan yang terakhir. Dan ini pertanyaan untuk Dokter Evi ya, yang terakhir ini. Ini pertanyaan banyak banget ya, lumayan banyak. Jadi kita seleksi ya, kita seleksi pertanyaan-pertanyaannya. Ini untuk Dokter Evi ya. Jadi ini ada yang bertanya. Selamat siang, ini Dokter Evi. Tentang tadi kan kita sudah bahas ya, apa saja nutrisi kebutuhan yang diberikan kepada anak yang mengalami ini konstipasi. Kalau tadi kebutuhan nutrisi, lalu ini ada satu pertanyaan, bagaimana ya istilah pertolongan pertama yang akan diberikan kepada anak. Karena kan kadang-kadang orang tua itu panik ya melihat kondisi anak, misalkan sembelit atau konstipasi. Nah, kira-kira pertolongan pertama ini apa yang diberikan untuk anak yang mengalami konstipasi? Ya, pada saat ini kalau sudah ada tanda-tanda yang tadi ya, BAB keras seperti itu ya, sebaiknya ke dokter karena kan untuk pemberian dari rektal terus-terusan itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena si otot-otot dari panggul itu tidak akan si otot panggul itu tidak akan berlatih.
kenapa mesti anak-anak yang mau BAB yang kurang dari 6 bulan itu kadang-kadang nuas nangis gitu ya, karena dia berlatih antara otot panggul sama anusnya. Kalau si anak dikasih misalkan yang supositoria terus-terusan, itu dia tidak akan berlatih. Makanya sesekali dikasih, tetapi habis itu dia memang harus pemberian obat, harus. Jadi harus minta tolong kepada dokter anak di tempatnya. Begitu. Jadi tidak bisa langsung sendiri. Tetapi kalau belum sampai keras seperti itu, hanya agak lama, itu bisa pemberian tadi yang non farmakologis ya, jadi tidak pakai obat, dengan gaya hidup tadi, dengan dietnya diatur. Tapi kalau sudah sampai keras ya tidak bisa dengan diet saja, harus dengan obat-obatan gitu. Apalagi kalau berat badannya turun. Kalau berat badannya turun, berarti harus dicari tahu, jangan-jangan ada kelainan saraf di usus besarnya. Gitu. Terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih Dokter Evi. Mohon maaf sebelumnya, kalau misalkan satu pertanyaan lagi, boleh enggak Dokter Evi? JJ, monggo. Ya, ini kalau ini pertanyaan dari saya, Dok. Saya mau tanya ini. Moderator nggak boleh tanya loh yo. Tapi ini kasusnya memang banyak sekali, Dok. Dan memang seperti harus disampaikan ini. Iya. Itu jadi ada kasus, memang mungkin ada banyak orang pun bertanya tentang anak yang mana dia ini kalau makan langsung keluar lagi makanannya. Istilahnya itu langsung biur. Nah, orang tua itu banyak yang mengkhawatirkan apakah makanan yang masuk ke dalam tubuh anak itu gizinya masih masuk gitu loh, karena langsung keluar lagi. Itu penjelasannya gimana ya, Dok? Ini usia berapa ya anaknya ya? Ya, anak balita, anak kecil. Kalau usia lebih dari 1 tahun sebenarnya kalau muntah terus pasti ada sesuatu. Kalau di bawah 1 tahun apalagi 4-6 bulan itu biasa ya. Itu biasa. Tapi dengan positioning jadi kepala lebih tinggi daripada lambungnya. Tetapi kalau lebih dari 1 tahun harus dilihat. Kadang-kadang ada gangguan di orofaringnya. Jadi di masalah di menelannya seperti itu. Gitu. Jadi harus lihat kalau lebih dari 1 tahun. Apakah itu sampai menurunkan berat badannya? Nah, itu pasti ada yang harus dibutuhkan untuk pemeriksaan tambahan. Gitu ya. Tetapi kadang-kadang kalau tadi pertanyaannya ini ya, apakah diserap atau enggak? Ya enggak, habis masuk terus masuk terus agak lama gitu, pasti ada yang diserap gitu. Pertanyaannya gitu, jawabannya itu ya. Begitu. Oh ya, oke. Paham. Oke. Ya, insya Allah ini mewakili banyak orang tua di luar sana yang penasaran tentang kasus tersebut. Oke, kalau begitu ya terima kasih banyak penjelasannya dari sesi tanya jawab ya Dokter Arti, Dokter Evi. Terima kasih penjelasannya. Jadi sesi tanya jawab untuk sekarang ini kita sudahi dan kita akan lanjut ya. Di sini kita akan melanjutkan penjelasan atau pemaparan yang akan disampaikan oleh Mas Ivan. Ya, Mas Ivan dari Kalbe, pemaparan tentang probiotik. Ya. Kita bisa serahkan langsung kepada Mas Ivan. Mas Panji, bisa dibantu? Oke, terima kasih Mas Hafid. Ya. Assalamualaikum Dr. Ardi, Dr. Evi. Selamat siang. Terima kasih Dok sudah meluangkan waktu untuk siang-siang bincang-bincang sedikit tentang masalah pencernaan anak. Jadi nanti kan sekarang kan udah sekolah lagi, jadi kan udah sekolah ya terus segala macam makanan sudah masuk. Nah, itu nanti kan problem-problemnya yang di ini tak sebutkan di closing yang gitu. Sudah bisa dibahas di sini ya. Iya, Dr. Evi ya. Oh, bacain Pak ya. Mas Hafid, dilanjutkan untuk slide-nya. Nah, tadi juga sudah disampaikan dengan Dr. Ardi dan Dr. Evi terkait tentang mikrobiota di saluran cerna di awal kehidupan. Jadi memang di setiap usia itu memang ada perbedaan yang jumlah-jumlah dan kebutuhan dari masing-masing mikrobiota itu sendiri, atau kalau biasa
kita sebut itu kuman baik. Nah, kuman baiknya itu ada berbeda-beda mulai dari ketika di dalam kandungan, kemudian sudah mulai lahir, kemudian di masih bayi, kemudian sudah masuk di usia dewasa, kemudian ke dewasa lebih besar lagi, dan sampai dengan usia tua. Itu juga berbeda-beda jenis kebutuhan yang ada di dalam saluran pencernaannya. Nah, kita ini dari Liprolac ada 2 sediaan. Jadi sediaannya ada dalam bentuk sachet dan kemudian dalam bentuk drop. Yang drop itu sendiri bisa kita gunakan dari usia lahir 0 sampai dengan usia 3 tahun. Jadi di situ ada isinya Bifidobacterium lactis, yang mana itu sesuai dengan kebutuhan kuman baik di bayi. Jadi dari mulai lahir 0 bulan sampai dengan usia 3 tahun ini sesuai dengan yang ada di Liprolac Baby itu sendiri. Monggo dilanjutkan slide-nya. Nah, ini untuk sedikit pemaparan tentang penelitiannya. Seperti tadi, monggo slide lanjutannya. Berikutnya boleh. Nah, itu tadi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah Bifidobacterium, yang mana itu bakteri atau kuman baik yang sesuai untuk di awal kehidupan bayi. Jadi kalau misalnya nih bayi lahir itu membutuhkan antibiotik di awal, dan nanti setelah antibiotiknya berhenti, kita bisa suplai lagi dengan Liprolac atau yang ada isinya dengan Bifidobacterium. Kemudian nutrisi ASI yang tidak mencukupi, mungkin para ibu, para moms yang bekerja capek, kan ASI-nya juga tidak terlalu banyak, nah bisa ditambahi dengan Liprolac untuk anaknya biar sesuai dengan si kuman baiknya sesuai dengan kebutuhan di usianya. Kemudian pola makan ibu, menyusui selama kehamilan yang kurang dari probiotiknya, kemudian metode persalinan itu tadi juga disampaikan dengan Dr. Adi dan Dr. Evi. Kemudian mungkin ada juga bayi yang lahir masih dominannya di susu formula, jadi bisa ditambahkan lagi karena di susu formula kan tidak ada atau mungkin minim sekali lah untuk kuman baik yang ada di dalam susu formula, makanya kita tambahkan dengan kuman baik dari luar atau suplementasi dengan namanya Liprolac. Lanjut slide-nya. Lagi, nah itu tadi yang probiotik dan prebiotik tadi sudah disampaikan dengan Dr. Ardi. Nah, kita punya dua sediaan kan, yang Liprolac sachet tadi. Kita sediaannya adalah simbiotik. Apa itu simbiotik? Simbiotik itu adalah gabungan dari probiotik dan prebiotik. Jadi probiotik itulah kuman baik, prebiotik adalah untuk makanannya si kuman baik. Jadi kuman baiknya itu sudah jelas-jelas baik, bagus banget selama dia sebelum dikonsumsi anak-anak, sudah ada nutrisi makanannya, kemudian nanti masuk dalam tubuh anak-anak pun sudah siap untuk berinteraksi dan berarti apa ya? Gelut lah ya kalau bahasa Jawanya ya, bahasa Jawa itu gelut untuk di dalam tubuh manusia untuk anak-anak. Selanjutnya. Nah, ini tadi untuk fungsi bakteri baik di usus manusia. Jadi memproduksi zat yang untuk melawan bakteri jahat tadi. Nah, kalau di Liprolac kan sudah ada prebiotiknya. Jadi si probiotiknya atau kuman baiknya sudah sangat-sangat siap untuk melawan bakteri jahat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan fungsi barrier mukosa dan sistem imun. Jadi imunitasnya jadi lebih meningkat. Lanjut slide-nya. Nah, inilah sediaannya. Jadi punya kita itu ada 2. Yang pertama adalah sediaan drop. Jadi mengandung BB12 atau Bifidobacterium lactis, yang mana dia sesuai dengan yang dibutuhkan bayi ketika lahir sampai dengan usia 3 tahun. Kemudian produksi klinis dan bermanfaat untuk bayi dan anak. Dan praktisnya adalah cukup dengan 6 tetes saja dan tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin. Jadi ketika dibawa kemanapun jadi aman. Kemudian juga laktosa free, tidak ada penambahan, kemudian tidak ada penambahan rasa juga, tasteless, jadi rasanya juga normal, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, kita itu sediaan drop pertama di Indonesia yang mengandung BB12 atau Bacterium lactis. Lanjut slide-nya.
Nah ini. Nah, BB12 ini tadi, Liprolak BB tadi itu adalah salah satu bakteri baik yang cocok di awal kehidupan anak. Produk ini juga diimpor dari Denmark, jadi sudah jelas efektivitasnya baik dan juga sediaannya tidak tidak sembarangan lah gitu. Kemudian juga teruji klinis dan bermanfaat untuk bayi, sudah dipakai sejak 1985, tidak ada efek samping. Nah, seperti itu. Sudah juga ada sertifikasi di Amerika dan Eropa. Lanjut slide-nya. Ini untuk penanganan kolik. Jadi untuk bayi-bayi ketika malam mungkin ada juga yang cranky, rewel, ternyata dia perutnya bermasalah. Nah, ini juga bisa kita pakai si Liprolak Baby. Seperti itu. Lanjut slide-nya. Lanjut lagi. Ya, ini adalah beberapa penelitian saja. Lanjut slide-nya. Nah, ini kesimpulannya adalah pemberian probiotik BB12 atau 1 kali 10⁻9 per hari selama 28 hari itu efektif untuk terapi bayi usia kurang dari 7 minggu dengan nyeri kolik. Jadi itu sangat-sangat berefektif sekali. Kemudian bisa meningkatkan imunoglobulin tadi, jadi bisa meningkatkan imunitas. Ya, lanjut slide-nya. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini hanya beberapa penelitian saja. Jadi intinya kita kan sudah sediaan baik, kita juga diimpor, jadi sudah jelas terbukti bermanfaatnya. Lanjut lagi. Nah, ini juga bisa untuk mengatasi diare akut pada bayi di usia kurang dari 8 bulan. Lanjut lagi, Mas. Lanjut lagi, Mas Hafid, ya, lanjut lagi. Nah, ini. Kemudian kalau di saluran pernafasan pada bayi, ini juga bisa. Kenapa di saluran pernafasan juga bisa membantu? Jadi mungkin kalau ini kan kalau ada yang salah ya dokter Evi ya. Jadi nanti ketika di saluran pencernaannya kurang baik atau ada beberapa bakteri-bakteri jahat, kuman-kuman jahat yang masuk lewat dari mulut, mungkin dia gigit-gigit jari, terus gigit-gigit mainannya. Nah, ini bisa masuk ke daerah-daerah saluran kerongkongan atau di pernafasan. Nah, ini bisa untuk membantu untuk mengobati sedikit dari, kan kita isinya adalah kuman baik, jadi bisa ya sedikit membantu untuk menyelesaikan problem di infeksi saluran pernafasan. Lanjut lagi. Nah, ini untuk yang tadi, ini produk baby, untuk lengkapnya adalah kita tiap 6 tetesnya adalah Bifidobacterium animalis sublactis atau biasa disebut BB12. Dia mengandung 1 kali 10⁻9 CFU. Kemudian kandungan lainnya adalah ada high oleic sunflower oil, itu dia untuk melindungi si bakteri baiknya. Jadi tidak perlu disimpan di lemari pendingin, dia akan tetap stabil. Untuk indikasinya sebagai suplemen membantu memelihara kesehatan pencernaan, bentuknya drop, dan itu sediaan juga botol kaca, jadi aman dan berwarna coklat, jadi tidak ibaratnya kalau nanti takut kena matahari, dia aman karena dia botolnya warna coklat dan sedianya 1 botol itu 8 ml, dan itu ketika dipakai setiap hari dia bisa habis selama 28 hari. Dan jangan lupa pemakaiannya adalah 1 kali sehari dan 6 tetes. Seperti itu. Untuk cara pemberiannya adalah dikocok dulu supaya merata, kemudian diberikan langsung di lidah atau di sendok, ataupun langsung dicampurkan di susu atau makanan karena tidak berasa. Lanjut. Nah, ini tadi yang sediaan kedua. Kita ada saset juga, kita mengandung simbiotik atau gabungan dari kombinasi dari probiotik dan prebiotik, dan dapat dicampur di dalam makanan dan minuman juga, tidak perlu disimpan dalam kulkas. Rasanya vanila susu, enak untuk anak-anak. Jadi ketika mungkin lagi mams pada jalan-jalan, bisa dibawa juga buat suplemen di jalan, diganti buat cemilan-cemilan. Nah, ini bisa buat mengganti seperti itu. Dan ini adalah simbiotik pertama di Indonesia. Lanjut slide-nya. Ini komposisinya seperti tadi. Ada 5 jenis probiotik yang ada di dalam Liprolak saset, dan ada prebiotiknya.
dan juga ditambahkan dengan vitamin A, E, B1, B2, dan B6. Dan fungsinya juga sama, membantu memelihara kesehatan pencernaan anak. Kemudian satu dus itu tadi isinya ada 30 saset, yang per sasetnya adalah 2,5 gram. Dosisnya adalah bisa sampai 2 kali sehari per saset ketika si anak itu lagi diare atau dengan konstipasi. Simpannya di suhu kamar 25 derajat Celcius saja cukup, tidak perlu di dalam lemari es. Intinya bisa diminum langsung ataupun dicampur dengan makanan. Begitu. Lanjut. Ya, ini untuk pengenalan tadi yang lebih lengkapnya, perbedaannya. Seperti ini tadi. Lanjut lagi, Mas. Oke, terima kasih. Itu penyampaian dari kami, dari Kalbi. Terima kasih banyak para Maus dan Dr. Evi, Dr. Ardi, serta tim dari rumah Dr. Ardi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk suaranya Mas Hafiz. Sudah? Oke, masuk. Baik. Nggak masuk lagi nih. Belum masuk. Tes. Oke, masuk. Oke, masuk. Sudah masuk ya? Yep, masuk. Masuk. Oke. Oke, siap. Thank you. Terima kasih banyak. Ini ya dari Mas Ivan dari Kalbe tentang pemaparan probiotik tadi ya. Jadi sudah dijelaskan dari awal sama Dr. Ardi, Dr. Evi, dan juga tadi ada pemaparan dari Mas Irfan. Penjelasan yang luar biasa, yang mana kita ini bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa pencernaan anak ya, tentang apa yang kita ambil semuanya ini, kita harus menggunakan probiotik yang benar-benar terjamin ya. Dan itu adalah dari Licolak. Dan itu luar biasa sekali. Ya, terima kasih untuk setiap narasumbernya. Namun sebelum kita closing, di sini ada sesi yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Ini kita akan persiapkan di mana sesuai janji akan ada pemenang ya daripada door prize webinar kita siang hari ini. Jadi mungkin bisa dibantu Mas Panji ditunjukkan nama-nama yang memenangkan door prize-nya. Oke. Ya. Kelihatan ya semuanya? Ya, inilah pemenang-pemenang 10 orang yang memenangkan GoPay ya, senilai 250.000. Ini kita bacakan satu-satu ya. Di sini ada yang pertama ya, ini Handayani, lalu yang kedua ada Octavia A, ketiga ada Liz Tiorini, keempat ada Ratnawati, kelima ada Rosalia, keenam ada Elizabeth, ketujuh ada Nita V, kedelapan ada Vina, kesembilan ada Muswira, dan yang ke-10 ada Ibu Dwi. Ya. Jadi ini 10 nama pemenang ya. Nanti kelanjutannya akan dihubungi oleh panitia. Sudah tercatat semuanya? Oke. Dan di sini, oh ya, ini ada paket produk suplemen pencernaan ya. Di sini ada untuk 3 orang. Yang pertama ada Ibu Ajeng, yang kedua ada Ibu Silviana, yang ketiga ada Ibu Dita. Lalu ada alat nebulizer untuk 2 orang. Yang pertama untuk Ibu Nurul dan yang kedua untuk Ibu Ririn. Lalu ada termometer infrared untuk 2 orang juga. Yang pertama ada Ibu Dina dan yang kedua ada Ibu Sekar. Oke ya. Jadi itu semuanya sudah kita bacakan semuanya ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Ini berarti kita sudah mencapai penghujung acara webinar siang hari ini. Door prize sudah kita bacakan, ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber juga kita bacakan semuanya. Kita ucapkan terima kasih ya. Pertama, ini Dr. Ardi, terima kasih banyak. Lalu juga untuk Dr. Evi ya. Dr. Evi spesialis anak ya, dan juga konsultan pencernaan anak. Yang mana
Bu Evi ini, Dokter Evi, ada selalu ya praktek di Rumah Sakit Mawardi dan Rumah Sakit Hermina. Jadi yang mau datang langsung datang aja ke sana. Dan yang ketiga juga terima kasih untuk Mas Ivan ya dari Galbe dan juga untuk semua panitianya, di mana di sini kesimpulannya ya dari semua yang disampaikan oleh narasumber, kita tahu memang pencernaan anak ini terjadi beberapa kasus, tapi ingat judul kita, pencernaan anak sehat ya, anak akan menjadi kuat. Jadi selalu perhatikan probiotik dari anak, dan probiotik yang terbaik yaitu adalah dari Liprolac. Terima kasih semuanya ya. Thank you untuk pertemuan kita siang hari ini. Kita cukupkan ya sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, dadah. Makasih dok, makasih dok, makasih Mas Hafid. Oke Mas Ivan, Dokter Evi, terima kasih.